jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah jamaah. Dan senang sekali masih banyak jamaah dan bahkan banyak lagi jamaah yang udah bergabung di Islam itu Indah. Sekarang kita sedang membahas tema jagalah keluargamu dari ganasnya Ain. Nah sekarang jamaah punya tayangan lagi nih. Ini viral nih, curhatan seorang anak atas perlakuan orang tua. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Terkait hal tersebut, psikolog dari Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Yudi Suharsono memberikan tanggapan. Menurutnya, anak-anak mengungkapkan curhatannya melalui media tulisan sangat mungkin terjadi. Ia juga menyebut tulisan itu bisa jadi mewakili banyak anak di luar sana. Dikutip dari tribunnews.com, Sabtu 2 Mei 2020, Yudi mengatakan pada dasarnya anak tidak suka diperlakukan kasar, baik secara fisik maupun verbal. Sedangkan dorongan untuk menuliskan curhatan di media kertas bisa dipicu dari ketakutan anak kepada orang tuanya sendiri. Pada orang tua, Yudi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perlakuan kekerasan. Faktor utamanya adalah minimnya pengetahuan soal pola asuh anak. Itu penyebab penyakit Ain juga nggak apa enggak Bib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Syekh Muhammad Jawir, afwan Mas Wani, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus mengerti dan memahami bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak boleh membanding-bandingkan anak kita. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah kita mempunyai anak yang soleh, kita mempunyai anak yang soleha. Karena ini akan menjadi sebuah doa kepada kita. Kalau kita mengatakan anak ini gak benar, anak ini gak baik, anak ini kurang ajar, atau ada cacian makian. Akhirnya anaknya menjadi anak yang tidak baik. Anaknya menjadi anak yang gak benar. Karena ucapan daripada orang tuanya adalah doa. Jika ditanya apakah membandingkan anak adalah salah satu dampak dari penyakit Ain? Iya, bisa jadi karena seseorang yang memiliki sifat iri, hasad, dengki, cemburu, obsesi dan lain sebagainya akan dampak menjadikan sebuah Ain. Membandingkan anak dengan salah satu dan yang lainnya menjadikan sebuah Ain. Merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan anaknya, menganggap anak orang lain bahkan anak tetangganya atau anak saudaranya, anak temannya, atau anak yang lain menganggap lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya, menjadi dampak pada anak tersebut menjadikan sebuah Ain. Mencegah Ain adalah dengan menjauhkan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jelas bahwasanya musibah apa saja yang menimpa dirimu maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, perbuatan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian daripada kesalahan-kesalahanmu. Dan ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Jadi jelas, semua segala sesuatu ini bisa terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah meridhoi terjadi segala sesuatunya, Allah meridhoi segala sesuatu yang terjadi pada manusia tersebut akan terjadi. Dan yang terpenting dalam hati manusia tadi itu, jauhkan daripada sifat-sifat iri, sirik, dengki, hasad, maksiat, berbuat dosa dan lain sebagainya. Berharap keluarga kita bahagia. Keluarga kita menjadikan sebuah contoh yang terbaik. Keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, sakinah, sakan, mawaddah warahmah, cinta, kasih sayang, kebahagiaan di dalamnya. Dan yang terpenting ya Allah, kita berharap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dzanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, yakin keluarga kita bahagia. Insya Allah karena berdoa tadi yang diajarkan Syekh Muhammad, kita doa pagi sore, kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah jaga keluarga kita. U'idzukum atau u'izakuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamah. Aku meminta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan dan racun atau gangguan ain yang buruk. Lalu Rasulullah bersabda, dahulu ayah kalian yakni Nabi Ibrahim yang dimana meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini yang tadi disampaikan guru kita, berharap agar jauh daripada ain, jauh daripada sifat iri, hasad, dengki daripada manusia-manusia yang lain. Dan juga kita selalu berharap kepada Allah keluarga kita dijaga. Yang penting keluarga kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita yang baik, dengan kalimat-kalimat kita yang baik, dengan doa-doa kita yang baik, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melihat di luar sana mendoakan kita, menyayangi kita. Betul yang disampaikan Ustaz Syam. Ada orang baik, ada orang yang dimana prasangka baik, tapi banyak yang juga iri,
ataupun hasad. Itu udah umum, hal yang lumrah. Kita doakan mereka yang masih mempunyai sifat iri, hasad ataupun dengki, Allah jaga mereka. Sehingga apa? Menjadi manusia yang baik. Saya teringat dengan sebuah riwayat pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang dimana berkata kepada sahabatnya, dia itu kulitnya putih, bersih, dia itu bagus, ya kan? Maka sahabat ini langsung tiba-tiba sakit. Langsung sakit sahabat ini. Maka sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia dikatakan sama fulan, dia bagus badannya, kulitnya bagus, bersih. Karena laki-laki badannya bagus kan jarang. Iya. Akhirnya apa? Dia sakit sekitar itu juga. Karena ain itu. Akhirnya dia kena ain. Maka Rasulullah bilang apa? Kamu ambil wudhu, air bekas wudhunya itu disiramkan. Atau dibasuh kepadanya dan menjadi sebuah dawa sebagai obat. Masya Allah, dan itu bisa kita lakukan ke anak kita juga ya Bib ya. Betul. Baik, Masya Allah Habib, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sekarang kita lanjutin lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi loh. Ini nasihat dari Habib Umar mengenai hati yang sakit. Kita lihat tayangannya, silakan. عزم على أمر لا يتعود نقض العزائم فإن النفس إذا تعودت تعزم وترجع صار هذا طبعها ولا عاد يستقر لها أمر في المجاهدة أبدا فيعود نفسه لا يأخذ إلا ما يستطيع المواظبة عليه وما يستطيع إنفاذه وتتميمه حتى يترقى شيئا فشيء يقول الآن خاصية نفس الآدمي معرفة حقائق الأشياء وأصل الأشياء وموجدها الله خالق كل شيء قال فلو عرف كل شيء وما عرف الله فكأنه لم يعرف شيء تعلم كل شيء من دون ما تعرف ربك قليل والموت مقبل وإذا بعملك هباء منثور وكل ما عندك لا يساوي شيء قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Nah, akhirnya ada pertanyaan nih jamaah nih. Hati yang sakit terhadap diri kita, kadang kita suka lupa nih untuk introspeksi diri kita. Kita selalu memandang orang lain aja. Nah, kalau berhubungan dengan diri kita, gimana caranya nih bagi suami, istri atau bahkan anak nih untuk mengetahui hati dalam dirinya itu lagi keadaan sehat atau malah sakit sehingga menyebabkan ain bagi keluarganya. Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Subhanallah, tabi guruku Habib Utsman, guruku Syekh Muhammad Jabir, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bagaikan drivernya ya, supirnya, dan akal itu hanya keneknya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang yang berakal ya, faqul nadribuhu ba'dihha. Namun setelah ayat ini Allah katakan afala ta'qilun, lalu dikatakan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Di ayat yang lain ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kebanyakan daripada penduduk neraka jahanam adalah daripada kalangan jin dan manusia. Mereka adalah punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya. Jadi kalau selama ini kita mengatakan yang berpikir apa? Wah, ibu-ibu jamaah, akal. Oh, ternyata yang berpikir itu hati gitu. Kita mendengarkan suatu tausiah. Kadang-kadang tausiah itu sama gitu. Misalnya tiap Jumat laki-laki ke masjid. Ini tausiahnya tentang takwa aja. Ini aja terus khutbahnya. Tapi kadangkala ada nasihat takwa yang bikin kita menangis. Ada nasihat takwa yang kita mengatakan panjang banget sih khutbahnya, lama banget, panjang banget. Ada nasihat takwa membuat kita. Berarti yang menentukan ini adalah bukan akal, tapi hati kita. Subhanallah. Dalam menerima hidayah pun demikian. Kita misalnya Sony punya tetangga nih. Ya. Punya tetangga fakir gitu ya. Miskin, butuh bantuan. Dibantuin gak? Bantuin. Punya tetangga fakir, miskin, sombong, dibantuin nggak? Enggak. Kenapa? Udah fakir miskin sombong lagi. Padahal secara akal sehat harus nggak dibantu yang tadi susah itu? Dibantu. Dibantu tapi sombong. Iya. Akal mau tapi hati nggak mau. Iya. Enak aja gitu kamu yang kamu yang butuh, kamu yang sombong gitu. Berarti yang berpikir bukan akal, hati kita gitu. Akal memang adalah bantuan untuk hati kita. Jadi yang dibersihkan adalah hati ini. Subhanallah. Kita mendengar nasihat orang tua, kadangkala kita mendengarkan ya Allah dosaku banyak sekali sama orang tua. Tapi kadangkala kita jengkel mendengarnya. Ayolah bawel banget sih mak gue. Kenapa? Karena bukan akal yang menerima, tapi hati kita. Mood itu sangat menentukan. Jangan minta keputusan sama orang lagi bad mood. Kenapa? Karena secara akal sehat dia setuju, tapi secara hatinya nggak mau, nggak setuju. Iya, karena lagi bad mood gitu. Hati yang menentukan, hati yang menentukan.
Jadi bagaimana supaya kita menjaga hati kita supaya tidak menjadikan bentuk hasad terhadap orang lain. Iri itu ada dua, ada hasad, ada ghibthah. Iri yang ghibthah diperbolehkan. Mana itu? Kita kagum melihat orang lain lalu kita katakan Masya Allah la quwata illa billah atau barakallahu fiq atau misalnya Masya Allah tabarakallah. Lalu kita ghibthah. Irinya bagaimana? Oh, kok Sony bisa sekarang lancar yang nge-hostnya gitu. Bukan, wah lah gue juga bisa. Bukan iri yang seperti itu nggak baik. Tapi ada iri yang baik. Kok dia bisa seperti itu? Saya datang ke rumahnya. Son, rahasia lu apa sih? Ajarin gue juga dong. Ajarin saya juga dong. Oh saya pengen seperti Sony. Dia kok bisa seperti itu. Saya mau belajar sama dia. Cari rahasianya orang itu bagaimana caranya bisa sukses. Itu namanya ghibthah. Iri yang diperbolehkan karena kita juga mau seperti itu. Oh Motivasi dia ya. jadi seorang pengusaha yang kaya raya. Oh ya Allah saya juga mampu seperti itu. Bukan cuma mengatakan demikian. Tapi cari rahasianya. Oke. Gitu. Itu cara membersihkan diri. Kemudian yang tidak boleh adalah ketika hasad. Ayolah dia mah tidak pantas kaya. Ayolah paling ini pekerjaannya nggak jelas kok tiba-tiba kaya ini segala macam. Nah itu iri yang Pesugihan, apalagi zaman sekarang pesugihan. gitu. Dia piara apa ini ya? Ya Jangan-jangan dia Allah. punya perusahaan tuyul gitu ya. Iya, ya Jangan-jangan Allah. dia punya peliharaan ini. Subhanallah. Jadi ketika kita iri melihat sesuatu, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pengen seperti itu. Kalau Allah bisa menjadikannya sukses, berarti Allah juga bisa menjadikan saya sukses dan cari rahasianya. Bersihkan hati dengan cara demikian. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Kita lanjutin lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi nih. Nasihat Syekh Ali Jaber mengenai cara ampuh menjaga pandangan. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Mata melihat bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Macam-macam, ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha. Masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah, semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqamah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Masya Allah, Syekh Ali Jaber. Kangen. Masya Allah beliau suka ini juga ya, guyon juga Masya Allah. Juga, Tabarakallah. Masya Allah. Kalau di rumah begitu juga Syekh Muhammad. Syekh Ali Masya Allah. Sama ya. Kalau gitu sekarang aku mau nanya sama Syekh Muhammad Jaber. Syekh, kalau misalnya dari kita belajar, kita takut tuh kena penyakit ain dari pandangan orang gitu. Nah tapi sekarang kita pengen belajar juga nih, jamaah pengen tahu nih. Supaya amalan, supaya justru orang gak kena dari pandangan kita nih. Supaya pandangan kita ini sendiri tidak mengandung penyakit ain. Itu adakah amalan dan doanya dan apa yang harus kita lakukan? Syekh Muhammad Jaber, silakan. إذن قروه سأتت بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله ومن والاه. Semoga Allah merahmati Syekh Ali Jaber rahimahullah. Semoga Amin, ya kita Allah. berjumpa dengan beliau di surga bersama Amin, ya Nabi Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Betul sekali yang tadi disampaikan Syekh Ali Jaber, sebenarnya ain itu apa artinya ain? Ain itu mata. Tetapi sumbernya ain itu bukan dari mata, dari hati. Itu sebenarnya sumbernya dari hati. Karena hati kita banyak penyakit, banyak kotoran di dalamnya, itu terjadi ain. Penyakit itu bukan hanya dengki, itu salah satu bahaya yang penyakit luar biasa, dengki, hasud terhadap orang lain. Itu bisa jadi ain. Yang kedua, banyak kotoran itu dari apa? Dari dosa, dari maksiat. Karena orang baik, yang hatinya baik, bersih, gak mungkin dia hasud terhadap orang lain. Pasti dia langsung, walaupun misal ya, dia tidak mengucapkan kalimat zikrullah, tapi dia berharap sesuatu kebaikan kepada orang lain. Dia harap semuanya bahagia. Kenapa? Karena dia dari hatinya sudah bersih. Karena itu berusaha saudara kita membersihkan hati kita. Menjaga pandangan kita dari sesuatu yang tidak ridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mata itu saluran ke hati. Apa yang kita lihat setiap hari, itu menjadi hati kita kotor. Karena itu ibadah kita,
kehidupan kita di rumah enggak tenang. Keluarga bersama istri atau istri bersama suami enggak tenang, enggak begitu mawaddah rahmah. Kenapa? Karena tidak menjaga pandangan. Karena itu saudara, khususnya kalau kita kaitan dengan ain. Ada satu hal penting sekali. Ain itu bukan hanya dari orang lain. Ya, jangan sampai setelah kita melihat tayangan kita di Islam itu indah, langsung kita setiap hari terjadi ini fulan ain, fulan itu yang membuat saya. Jangan. Itu ain bisa jadi dari kita, dari diri sendiri. Nah, gimana caranya? Ingat, ini ada 3 hal. Kalau terjadi dalam hati kita atau kita yang melakukan, berarti kita hasud tanpa kita sadar. Bisa jadi kita hasud tanpa kita sadar. 1. Ketika kita melihat posting misal di media atau melihat nikmat yang orang lain miliki atau kebahagiaan orang lain, langsung kita merasa kesal. Kita merasa tanpa kita sadar. Itu hati-hati. Itu jadi kita hasud tanpa kita sadar. Yang kedua, susah kita mengucapkan Masya Allah, Barakallahu fiik, Barakallahu lak. Semoga diberkahi oleh Allah. Susah. Gak bisa. Itu berarti hasud. Karena itu Nabi SAW qal, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyubarrik." Jika kalian melihat sesuatu yang indah, seorang punya mobil, harta, anak, sudah nikah, dia bahagia, qal falyubarrik. Artinya wa fi hadis falyad'u lahu bil barakah. Artinya Allah yubarik laka. Semoga harta ini menjadi barakah, keluarga menjadi barakah, semoga diberkahi oleh Allah. Barakallahu lak. Itu doanya. Kalau kita susah kita mengucapkan doa, berarti kita hasud. Yang ketiga, setelah kita melihat kenikmatan ini, sering kita berpikir, ini orangnya gimana ini? Tabatannya gimana? Nah, berarti berpikir terus, kita nggak lupa. Itu salah 3 tanda kita hasud tanpa kita sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu selalu kita menjaga pandangan kita dan menjaga lidah kita mengucapkan Masya Allah, Barakallahu laka, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Begitulah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ain hasud. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Syekh. Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan duduk Syekh. Ustaz, yang pernah nggak sih kalau misalnya lagi ke ke Arab gitu ya? Iya. Atau ke luar negeri atau ada deh di Indonesia. Kan tadi kan kita belajar kita mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Tapi pernah ngeliat gak kayak di mobil-mobil gitu ada tulisan kayak gitu? Masya Allah, Tabarakallah. Biasanya di tempatnya Syekh Muhammad Di Jabir. Syekh Muhammad ya, di Arab Saudi Iya. ya. Itu maksudnya apa sih? Apakah supaya tidak terkena penyakit ain kah? Melindungi kita dari penyakit ain kah? Atau seperti apa? Kita mohon penjelasannya dong Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, guruku Syekh Muhammad Jabir, Mas Soni serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan hadisnya oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir, falyubarrik gitu ya, mendoakan keberkahan kepada orang lain. Berkah artinya bertambahnya kebaikan atau Allah yubarik fi. Kemudian Masya Allah la quwata illa billah kalau dicontohkan oleh 2 pemilik kebun di dalam surah Al-Kahfi. Itu doa-doa ketika kita kagum terhadap orang lain. Berarti kalau ada yang nempelin stiker, orang tersebut berharap kita baca. Ya, orang tersebut berharap kita membacanya. Bukan doa penangkal untuk orang itu, bukan. Tapi orang itu berharap kita membacanya. Jadi ketika kita melihat mobilnya, oh Masya Allah, Tabarakallah, keren banget mobilnya gitu. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jadi cuman nggak ditulis di atasnya jangan lupa gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin mau ngikutin pakai stiker, tambahin kata-kata di atasnya. Jangan lupa baca Masya Allah, Tabarakallah. Karena di Saudi mungkin atau di negara-negara Arab misalnya di Mesir, Masya Allah la quwata illa billah, itu nggak usah ditulis karena orang udah ngerti. Oh ini dia nih pengen saya bacain itu gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin orang nggak tahu. Oh itu doa apa ya? Doa apa ya? Padahal orang itu pengen kita membaca itu ketika memuji kendaraannya, ketika kita memuji mobilnya. Nah sekarang buat teman-teman penggiat sosial media, kami sering sekali mengingatkan untuk pasang ketika bikin caption kasih di bawahnya hashtag Masya Allah Tabarakallah. Atau ketika bikin caption kasih tulisan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau misalnya kasih Masya Allah la quwata illa billah. Dan jangan lupa untuk berbagi. Jadi bentuk-bentuk misalnya tempelan-tempelan ini bukan jimat. Bukan jimat tapi untuk mengingatkan. Sama dengan misalnya ada warung nempel ayatul kursi.
ya. Ada warung nempelin ayat kursi. Wah, saya nggak mau makan di situ, pakai jimat. Bukan berarti jimat. Kira-kira Sony ya, Iya. dalam rest area di perjalanan ada 2 warung makan. Satu ada kaligrafi, satu tidak ada kaligrafi. Kira-kira makan di mana? Kaligrafi. Kenapa? Ya karena wah ini ada doanya atau apa. Bukan, gitu. karena Kurang. yakin muslim. Oh iya benar. Karena yakin muslim, benar, benar. yakin masaknya syar'i, yakin bahwa orang ini orang sholat gitu. iya, iya. Pemiliknya adalah orang yang beriman, orang yang sholat. Karena dia pakai Al-Quran gitu. Ya. Dibandingkan mampir di warung yang mungkin lukisannya agak aneh-aneh gitu ya. Iya, Ya jadi bingung juga bukan nih. berarti kita langsung menuduh orang lain. Wah, ayat Al-Quran dipakai buat jimat, ayat ini dipakai buat jimat. Bukan, stiker itu untuk mengingatkan orang lain dan membuat orang lain berhusnudzon kepada kita. Karena melihat, oh ini Masya Allah, Tabarakallah, dia nempelin ayatul kursi. Dan ketika kita lihat ayat ini, otomatis kita ikut baca gitu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha menjaga, Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang tidak pernah mengantuk ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa kita katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Kenapa ayatul kursi sangat penting? Karena kalau kita yang jagain anak kita dari ain, kita ada ngantuknya, kita ada tidurnya. Tapi Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kenapa kita bacain ayat kursi terhadap anak kecil, terhadap pasangan kita, terhadap diri kita sendiri? Karena hanya Allah yang menjaga kita 24/7, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lalai. Hanya Allah yang mampu menjaga kita. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka sangat penting ayatul kursi. Sahabat semuanya mengamalkan, Rasulullah mengamalkan, salafus saleh semuanya mengamalkan, maka sangat penting untuk kita membacanya. Tapi ingat, kalau pasang stiker diperhatikan posisinya. Ya, diperhatikan posisinya. Jangan sampai posisinya itu misalnya ayat Quran lalu ditaruh di bawah, ya tidak pantas misalnya. Misal teman-teman karena ngelihat, oh mobil-mobil di Arab pakai Masya Allah Tabarakallah, atau ayat hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia daripada Tuhanku. Lalu dia juga pasang tapi di spabor motornya. Nah, tidak pantas karena di bawah, di bawah tempat duduk kita, di bawah bokong kita. Nah, itu tidak pantas. Perhatikan posisi ketika memasang stiker-stiker. Wallahu taala alam. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Nggak lama kok. Jangan kemana-mana. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.